Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Khairiatul Nurwanti, mahasiswi Magister Piawud UIN Sunan Kalijaga. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Tasawuf yang Tertindas, Kajian Hermeneutika terhadap karya-karya Hamzah Fansuri, karya Abdul Hadi WM. Melalui buku ini, kita dapat mengenal salah satu tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam Nusantara, yaitu Hamzah Fansuri. Di dalam buku ini, kita akan mengenal sosok ulama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Nusantara, yaitu Hamzah Fansuri. Sebelum kita membahas isi bukunya, mari terlebih dahulu kita mengenal siapa itu Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama, sufi, dan juga penyair yang hidup pada abad 16 hingga awal abad 17. Beliau berasal dari kota Barus, sebuah kota yang terletak di pesisir Sumatera Utara. Beliau adalah ulama yang melakukan perjalanannya hingga ke seluruh penjuru dunia untuk belajar ilmu agama dan juga ilmu tasawuf. Beliau menyerap pemikiran-pemikiran tasawuf berasal dari sumbernya seperti Ibnu Arabi dan juga Jalaluddin Rumi. Di dalam perjalanannya, kemudian Hamzah banyak berkarya di Aceh, karena pada masa itu Aceh adalah salah satu pusat pendidikan dan perkembangan Islam yang maju di Nusantara. Oleh karena itu, Hamzah memutuskan untuk berkarya dan menetap di Aceh. Di Aceh, ia mengajar, menulis, dan juga menyebarkan pemikirannya melalui karya-karyanya. Di sana, ia juga tidak hanya berperan sebagai ulama, ia juga berperan sebagai penyair yang menyebarkan nilai-nilai keislaman melalui karya-karyanya. Salah satu hal yang membuat Hamzah Fansuri terkenal yaitu dengan karyanya. Beliau menulis beberapa risalah tasawuf seperti Syaraf al-Asyiqin, Asral al-Arifin, dan juga Al-Muntahi. Nah, selain itu ia juga terkenal melalui syair-syairnya yang sufistik yang menggunakan bahasa Melayu. Oleh karena itu, Hamzah menjelaskan konsep tasawuf melalui syair-syairnya dengan bahasa sastra yang sangat indah. Sultan Muhammad tahu Hanalon sebut nama di orang pada masanya Raja taat Hanangon sabe hukum. Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa karya-karya Hamzah Fansuri juga pernah mengalami masa-masa sulit. Jadi setelah beliau wafat, terjadilah perbedaan pendapat yang menyebabkan beberapa karya-karya dan juga sebagian ajarannya itu mendapat penolakan. Oleh karena itu, akibatnya karya-karyanya tidak lagi berkembang pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, karya-karya Hamzah Fansuri ditemukan lagi di Leiden, Belanda dan juga di Jakarta, dan menjadi bahan kajian para peneliti hingga saat ini. Maka oleh karena itu, karya-karya syair Hamzah Fansuri tidak hanya dipahami sebagai karya sastra biasa, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami konsep hubungan antara Allah dan juga manusia. Salah satu pembahasan yang paling menarik di dalam buku ini adalah menggunakan pendekatan hermeneutika sufi. Secara sederhana, hermeneutika sufi ini adalah salah satu cara untuk memahami makna di dalam teks, tidak hanya dari makna yang terlihat secara langsung, tetapi juga memahami makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Contohnya bisa dilihat dari syair Anak Dagang. Syair ini menggambarkan seseorang yang sedang melakukan perjalanannya mencari Tuhan. Nah, makna di dalam syair ini adalah bukan hanya sekedar melakukan perjalanan fisik saja, tetapi juga melakukan perjalanan spiritual, cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi Hamzah menggunakan simbol-simbol ini di dalam syairnya untuk agar masyarakat lebih memahaminya. Sultan Muhammad tahu Hanalon sebut nama di orang pada masanya Raja taat Hanangon sabe hukum tas.
Di dalam buku ini juga menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran Hamzah itu bersumber pada Al-Quran dan juga hadis. Salah satunya adalah hadis Nabi yang berbunyi, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir." Nah, pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah kita di dunia ini hanya sementara, namun manusia perlu mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat kelak. Nah, pesan-pesan ini sering didapat di dalam karya-karyanya Hamzah Fansuri. Selain itu, buku ini juga menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran intelektual itu sudah berkembang sejak berabad-abad tahun yang lalu melalui karya-karya ulama seperti Hamzah Fansuri ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Hamzah Fansuri ini adalah seorang ulama dan juga penyair yang sangat berpengaruh terhadap peradaban Islam di Nusantara. Melalui karya-karyanya, ia berhasil menggabungkan unsur tasawuf, sastra, dan juga nilai-nilai keislaman di dalam karya-karyanya yang dapat dipahami oleh masyarakat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanggo Aceh di Kutaraja, Kenue budaya nang berkeluar.